Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ardiansyah dengan NIM 66612106162 kelas 4D Administrasi Publik. Di sini saya akan menganalisis manajemen strategi visi Puntirta. Adapun visi misinya yaitu menjadikan visi Puntirta sebagai pelopor integrated smart and green university yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN dan di bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Adapun misinya yaitu menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahasa ajar berbasis riset serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Membangun kemitraan strategi dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan applied research dan publikasi ilmiah dengan open journal sistem dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Yang terakhir, modernisasi manajemen data pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu tujuan pendidikan, menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing unggul serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dosen dalam proses belajar mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. Yang selanjutnya, tujuan penelitian dan publikasi, meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Nah, selanjutnya, meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. Nah, yang ketiga, tujuan pengabdian kepada masyarakat. Nah, meningkatkan kegiatan akademis yang ditunjukkan untuk masyarakat luas di luar kampus. Selanjutnya, meningkatkan ketertiban program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu sasaran dari visi Puntirta. Yang pertama, sasaran pendidikan, yaitu ada mengadakan kajian keagamaan, memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan. Yang kedua, ada sasaran penelitian dan publikasi, mengarahkan mahasiswa untuk mendalami program kreativitas mahasiswa, mewajibkan dosen untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, sasaran pengabdian kepada masyarakat, mengadakan kegiatan bina desa, mengadakan kuliah kerja mahasiswa atau KKM. Yang keempat, ada sasaran kerjasama, menjalin kerjasama dengan Kabar Banten dalam pelaksanaan magang, menjalani kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam program kreativitas mahasiswa. Selanjutnya, EVAS dan IVAS. EVAS adalah External Strategic Factor Analysis Summary, atau suatu alat analisa yang menyajikan kondisi lingkungan eksternal organisasi, lembaga maupun perusahaan untuk membentuk faktor, peluang, dan ancaman yang dimiliki. IVAS adalah Internal Strategic Factor Analysis Summary, atau suatu alat yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dengan menggunakan kerangka atau faktor strategi
dan weakness yang ada di sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Selanjutnya ada IFAS yang mencakup faktor lingkungan internal. Ada kekuatan dan kelemahan. Yang pertama itu kekuatan memiliki laboratorium dan perpustakaan guna menunjang pembelajaran. Yang kedua, memiliki kurikulum pembelajaran yang baik. Yang ketiga, kondisi gedung FISIP yang baik. Yang keempat, memiliki tenaga pendidikan yang berkualitas. Nah, subtotalnya itu di angka 1,6. Nah, untuk kelemahannya yang pertama itu pengelolaan manajemen belum terintegrasi dengan baik. Yang kedua, ketersediaan sarana perkuliahan yang masih belum memadai. Yang ketiga, pengelolaan manajemen belum terintegrasi dengan baik. Yang keempat, efektivitas daring. Nah, subtotalnya itu menunjukkan angka 1,66. Nah, total akhirnya yaitu dari kekuatan dan kelemahannya itu di angka 3,34. Selanjutnya analisis EVAS yang mencakup faktor eksternal, yaitu ada peluang dan ancaman. Di peluang yang pertama, lokasi kampus strategis. Yang kedua, memiliki citra yang baik. Yang ketiga, luasnya lapangan kerja. Yang keempat, kerja sama antar fakultas lain. Nah, subtotalnya menunjukkan angka 1,88. Nah, ancamannya yang pertama, persaingan antar universitas lain. Yang kedua, perkembangan teknologi semakin pesat. Yang ketiga, terbatasnya program kerja sama. Yang keempat, kebutuhan terhadap layanan administrasi semakin meningkat. Nah, subtotalnya itu di angka 1,66. Nah, total akhir dari hitungan peluang dan ancamannya menunjukkan angka 3,54. Nah, selanjutnya hasil interpretasi nilai IFAS dan IFAS. Nilai EVAS dari FISIP Untirta adalah 3,54. Artinya strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor eksternalnya. Selanjutnya nilai IFAS dari FISIP Untirta adalah 3,34. Artinya strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan baik dalam mengelola sumber daya dan faktor internal lainnya. Baik, mungkin segitu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.